Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dian Amelia dengan NIM H0523311 dari kelas PGSDC 2023. Di sini saya akan memaparkan tentang perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, serta mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Uno Atmowijoyo dan Lama Tenggo mengatakan pada prinsipnya KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI atau standar isi. Namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan ST dan SKL. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Kehadiran KTSP ini diharapkan menjadi motivasi guru untuk meningkatkan kreativitas dalam menyusun model pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal. Akan tetapi, harapan itu nampaknya masih jauh dari realita. Banyak kendala yang masih akan dihadapi dalam pelaksanaan KTSP. Yang kedua ada kurikulum 2013 yang disebut sebagai sebuah solusi dalam menghadapi perkembangan zaman, yang dimana menekankan pada kompetensi yang terintegrasi dengan nilai-nilai karakter. Pendekatan dan strategi dalam proses pembelajaran memungkinkan peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuan baru yang berdasarkan pada pengalaman belajarnya, baik itu di dalam maupun di luar kelas. Oleh karenanya, tenaga pendidik atau guru perlu persiapan yang matang di mana di dalamnya termasuk dalam pembuatan rancangan pembelajaran, pelaksanaannya, analisis, serta dalam penilaiannya, sehingga penerapan kurikulum 2013 mampu dilaksanakan secara optimal. Alasan lain perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 yaitu karena tantangan masa depan dan juga kompetensi masa depan. Beberapa tantangan masa depan diantaranya yaitu globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, dan masih banyak yang lainnya. Perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 memberikan perubahan dalam sistem serta proses pembelajaran di tiap sekolah. Pada kurikulum 2013 menekankan kepada siswa agar mampu lebih baik dalam berobservasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan yang diperoleh siswa selama materi pembelajaran. Sedangkan kurikulum KTSP, siswa diberikan materi oleh guru secara terus-menerus yang mana membuat peserta didik menjadi kurang aktif dan tidak memiliki pemikiran kritis. Yang ketiga ada kurikulum merdeka. Menurut BSNP, pengertian kurikulum merdeka belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang berkaitan dengan pendekatan bakat dan minat. Di sini para siswa, baik siswa maupun mahasiswa, dapat memilih mata pelajaran apa saja yang diinginkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Kurikulum atau program Merdeka Belajar diluncurkan pada tahun 2013 oleh Mendikbudristek sebagai bentuk penilaian perbaikan kurikulum 2013. Lebih lanjut, Zainuri pada tahun 2023 menuliskan keunggulan dari kurikulum ini adalah lebih sederhana dan mendalam. Lalu fokus terhadap materi esensial dan pengembangan kompetensi siswa pada fasenya, belajar lebih bermakna, tidak terburu-buru, lebih mendalam, lebih menenangkan bagi peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA, otonomi yang diberikan lebih merdeka, peserta didik dapat memilih pelajaran sesuai dengan minat serta bakat, interaktif dan lebih relevan. Penerapan kurikulum merdeka adanya paradigma baru pada pembelajaran. Kurikulum merdeka dirancang sebagai bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi. Krisis ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik, bahkan dalam hal yang mendasar seperti literasi membaca.
Krisis belajar juga ditandai oleh ketimpangan kualitas belajar yang lebar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi. Selanjutnya, bagaimana antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang? Peningkatan mutu pendidikan harus mendapat perhatian yang sangat serius dari para pemerhati pendidikan, karena dengan peningkatan mutu inilah suatu lembaga pendidikan atau lebih jauhnya lagi suatu negara dapat disegani karena mampu bersaing dengan bangsa lainnya. Pengembangan kurikulum sebagai suatu hal yang sangat penting, maka memerlukan strategi dalam pengembangannya agar kurikulum yang dikembangkan betul-betul berkualitas. Maka tahap awal dalam strategi pengembangan kurikulum adalah dengan memproses adopsi bahan kurikulum yang tentunya bisa berasal dari mana saja, sehingga bahan yang diperoleh bervariasi tergantung siapa yang memperoleh dan dari mana bahan tersebut diperoleh. Materi yang terakhir adalah komponen-komponen dalam kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Komponen dari KTSP adalah yang pertama tujuan pendidikan, kedua struktur dan muatan pendidikan, dan yang ketiga adalah kalender pendidikan. Untuk komponen kurikulum 2013, yang pertama ada tujuan kurikulum, kedua materi kurikulum, ketiga metode, keempat organisasi kurikulum, dan yang kelima adalah evaluasi. Untuk komponen kurikulum Merdeka, yang pertama ada capaian pembelajaran, yang kedua prinsip pembelajaran, yang ketiga asesmen, yang keempat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut dengan P5, yang kelima ekstrakurikuler, dan yang keenam adalah evaluasi. Berdasarkan keseluruhan materi, kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam proses pengembangan kurikulum dibutuhkan landasan yang kuat untuk tujuan jangka panjang. Kurikulum merupakan serangkaian yang mengatur tujuan dari pendidikan, maka dalam pengembangannya banyak yang harus diperhatikan. Dibuktikan dengan perbedaan antara kurikulum, salah satunya adalah komponen, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum bertujuan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Diperlukan antisipasi untuk pengembangan pendidikan di Indonesia karena perkembangan zaman dan peradaban juga semakin pesat. Namun, bagaimanapun perubahan-perubahan yang dilakukan, diharapkan kurikulum pendidikan nasional akan mampu bertahan di tengah arus persaingan bebas untuk menjawab tantangan zaman. Sekian pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.